Pride doesn't always look loud. Sometimes it looks like success, control, or safety. In Genesis 11, humanity came together to build a tower. Not for God, but to make a name for themselves. They were united, but their hearts were misaligned. Pride shifts our focus from His promise to our agenda, from obedience to comfort. And pride limits our ability to walk in His promise. He calls us to trust Him, to obey Him, and to walk humbly with Him. Because the promise of God is not accessed through achievement, but through surrender. And restoration begins when pride ends. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Selamat datang di IFJF Jogja. Saya juga menyambut Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat YouTube. Selamat bergabung dan mari kita mengikuti ibadah bersama-sama. Kita berada di bulan Maret, Bapak Ibu. Kita berada di bulan yang baru, di tema yang baru. Hari ini kita akan belajar tentang mendengarkan firman Tuhan, tentang looking up, not looking down. Jadi mari kita arahkan fokus kita kepada Tuhan, tinggalkan sejenak segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, taruh di bawah, dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru ini Tuhan. Kami memilih untuk mengangkat hati kami Tuhan, mengangkat mata kami untuk hanya kepadamu. Kami meminta Tuhan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, jamah hati kami, jamah pikiran kami Tuhan, dan kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap untuk meninggikan nama-Mu, dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Masuk dalam pelataran Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Walaupun saya tahu mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang belum bersuka cita datang tempat ini, tapi yuk sama-sama kita mau bersuka cita sebab Tuhan kita, sumber kekuatan kita hadir di tempat ini, amin. Yang percaya yuk tepuk tangan sama-sama seperti ini, come on. Let's go. Amin. Nyanyi sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Semuanya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Nyatakan, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Sambil gerakan badanmu, bersuka cita sama-sama.
kirahkanku. Semuanya. Dia kirahkanku. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan. Sing it out. Dia kirahkan. Sukacita Tuhan hadiri setiap hati kita, amin. Are you guys believe it? Now let's sing it all together. 1, 2, 3, here we go. Dia kirahkanku, oh dia kirahkanku. Ku bersuka sebab dia kirahkanku. Oh, dia kirahkanku, oh dia kirahkanku. Ku bersuka sebab dia kirahkanku. Bersuka di dalam Tuhan, nyatakan. Ku bersuka sebab dia kirahkanku. Sing it one more time. Ku bersuka sebab
Tetap dalam hadirat Tuhan. Di dalam sukacitanya ada anugerah Tuhan yang besar. Amin. Yang mau Ia penuhi di dalam setiap hati kita. Kami sambut anugerah-Mu Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Penyerta
mengakui Tuhan Yesus, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ayo masing-masing pribadi ngomong, curahkan isi hatimu kepada Tuhan dalam suasana yang saya merasakan sejak dari awal pujian penyembahan dinaikkan. Roh yang manis, roh yang lembut ada di tempat ini. Ayo masing-masing pribadi sentuh hati Tuhan dan izinkan Tuhan juga menyentuh ya setiap hati-hati kita semua hari ini lagi. Terima kasih kepada Dia Bapak Ibu. Terima kasih kepada Dia. Bersyukur buat anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Katakan di dalam hati, anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami. Ayo masing-masing bilang, anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu bahkan berlimpah-limpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Setiap pribadi kata anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Lagi semua katakan anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami Tuhan. Cukuplah bagiku. Angkat suaramu berseru anugerah-Mu Tuhan. Mengakui di hadapan hadirat-Nya. Cukuplah bagiku. Come on church, say anugerah-Mu Tuhan. Dilimpahkan. Cukuplah bagiku. Lagi semua katakan anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku. Lagi kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Terima ya Bapak Ibu. Terima Bapak Ibu, keluargamu, suami, istri, anak-anak, orang tua, setiap kita semuanya terima. Cukuplah bagiku. Lagi katakan anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Mengalir Roh Kudus, mengalir roh yang manis di tengah-tengah kami. Haleluya. Anugerah-Mu bukan karena kekuatanku. Rendahkan hati diri yuk. Rendahkan hati diri kita. Benar Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kami rasakan kasih dan sayang-Mu Tuhan di tempat ini. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Rasakan
hadirat Tuhan. Kita sentuh hati-hati mereka, anak-anak yang kita cintai. Karena demikian firman Tuhan, inilah yang memiliki kerajaan surga sesungguhnya. Tepuk tangan buat adik-adik anak-anak kita. Tetap dalam hadirat Tuhan, Om, Tante, Bapak, Ibu semuanya ya. Kita tumpang tangan bagi adik-adik ini. Saya mau undang Ciheni bisa berdoa bagi anak-anak ini. Berapa banyak yang sungguh merasakan anugerah dan hadirat Tuhan, sungguh hadir nyata ya hari ini. Boleh gak tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Kita impartasikan, angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu. Cinta sayang kita kepada mereka, tiada bandingannya dengan cintanya Tuhan kepada anak-anak ini ya. Ciheni berdoa, kita satu Mari hati kita angkat sama-sama. kedua tangan kita arahkan kepada setiap anak-anak yang wajahnya kita bisa lihat di depan kita. Tuhan, sebagaimana kami mengasihi mereka, kami sebagai orang tua, kami sebagai gereja-Mu Tuhan, saat melihat Tuhan wajah-wajah mereka pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang berkata bahwa Engkau sungguh Tuhan menganggap anak-anak ini juga begitu precious, mulia dan berharga di mata-Mu. Bahkan Engkau berjanji malaikat-Mu sendiri Tuhan akan berjaga-jaga atas kehidupan mereka. Saat ini saat kami mengarahkan kedua tangan kami kepada mereka, kami berdoa biarlah semua berkat yang terbaik yang Engkau miliki ya Tuhan turun atas anak-anak ini. Kami berdoa untuk roh yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan ditumbuhkan sejak kecil di dalam hati mereka. Roh yang taat, roh yang mau diajar Tuhan, biarlah tinggal di dalam hati dan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk berkat-berkat ya Tuhan, kesehatan, pertumbuhan secara fisik Tuhan, yang baik Tuhan, boleh Tuhan mereka alami. Kami berdoa untuk berkat pertemanan dan pergaulan yang baik Tuhan, boleh ada atas anak-anak kami Tuhan. Engkau mempertemukan mereka Tuhan dengan circle-circle pertemanan yang positif. Kami berdoa Tuhan bertemu dengan guru-guru, orang-orang dewasa yang baik yang memimpin mereka kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu menulis Engkau semakin hari bertumbuh di dalam hikmat akan Allah, demikian pula setiap mereka Tuhan bertumbuh besar dalam hikmat akan Engkau. Terima kasih buat setiap guru-guru juga yang setia di tempat ini. Di IFGF Kids Tuhan, kami percaya ada kemampuan, kasih dari Tuhan yang selalu menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita semua yang sepakat melepaskan berkat Tuhan buat anak-anak ini, yuk dengan sukacita. Anak-anak juga bilang amin ya. 1, 2, 3 bilang semuanya. Amin. Mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama Bapak Ibu. Yuk kita deklarasikan bersama-sama setiap firman yang tertaruh ya di handphone atau dimanapun. Karena sebentar yang kita akan dengar adalah kabar baik. Saya belum melihat semuanya mengangkat nih. Yuk diangkat ya. Kita deklarasikan 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Sebelum duduk lihat kanan kiri dong. Sebelum duduk lihat kanan kiri, katakan senang sekali melihat kamu di bulan Maret ini. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua melihat saya makan permen bukan tidak sopan ya saat menyampaikan firman, karena batuknya sudah berjalan cukup lama dan semoga ini membantu ya. Katakan Tuhan memberkati Pak Sudev. Berapa banyak yang sungguh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa indah ya pada hari ini. Kalau Anda mau terus ya di jamaah saat kita menyembah Tuhan, besok, katakan besok, jam berapa?
jam 6 sore ada yang namanya Volunteer Worship Night. Disebut volunteers, ya benar karena ini didedikasikan kepada Tuhan tentunya buat para volunteers di recharge ulang setelah melayani 1 bulan. Tapi bukan berarti ini acara hanya khusus buat para volunteers. Anda semua diundang untuk mengalami kuasa hadirat Tuhan dalam penyembahan. Jadi agendanya setiap kali Volunteer Worship Night tiada lain tiada bukan dari awal pertengahan hingga akhir just worship Tuhan. Berapa banyak yang sungguh pernah dan sudah selalu mengalami zaman hadirat Tuhan dalam acara ini, lambaikan tangan ya. Coba lihat kanan kiri bilang datang yuk besok. Kita memasuki bulan Maret, semua katakan bulan Maret. Ada tema yang luar biasa di bulan Maret ini adalah overcoming pride. Mengatasi pride, kesombongan, tinggi hati. Dan secara khusus hari ini temanya adalah looking up, not looking down. Februari sudah kita lewati. Kita banyak belajar di dalam renungan-renungan selama bulan Februari yang menekankan bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan. God who restores. Dia memulihkan yang hancur, yang hilang arah, yang terluka. Namun seringkali yang menghalangi kita dengar baik-baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Yang menghalangi kita untuk hidup dalam pemulihan itu. Bukan keadaan luar, melainkan pride di dalam hati. Pride bukan sekedar sikap angkuh. Pride adalah soal bagaimana kita melihat Tuhan. Itu sebabnya tema kita secara khusus minggu ini adalah looking up. Semua katakan looking up, not looking down. Melihat Tuhan yang lebih tinggi atas hidup kita, bukan sebaliknya. Bahayanya dari pride itu, straight to the point saya mau ingatkan setiap kita semuanya. Membuat kita merasa cukup bijak untuk menentukan arah hidup sendiri. Dan tanpa sadar pride menutup kita dari mengalami hidup yang dipenuhi karya pemulihan Tuhan. Ada satu kisah Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Anda bisa lihat sebentar ya, ini bukan gambar hanya tanpa arti ya, ini lucu sekali. Jadi ada seekor kura-kura katanya hidup berbahagia bersama di kolam pertanian dengan 2 angsa sahabatnya. Ketiganya adalah sahabat baik, sering bermain dan bersenang-senang di kolam mereka. Namun ketika musim panas tiba, kawan-kawan, kolam mulai kering. Dan mereka harus pindah. Ini bukan masalah buat angsa karena angsa bisa terbang dengan cepat cari kolam yang di mana ada air. Tapi menjadi masalah sangat besar buat kura-kura. Lalu saudara-saudara semuanya, di saat kura-kura merasa terjebak di kolam yang semakin kering itu, lalu dia punya ide. Dia ngomong ke teman sahabatnya 2 angsa. Dia meminta 2 angsa ini menggigit sebatang kayu, lihat ya di gambar itu. Lalu di paruh masing-masing, lalu kayu itu digigit oleh kura-kura dengan mulutnya saat mereka terbang ke kolam lain. Bisa dilihat ya, jadi si kura-kuranya di tengah-tengah kayu yang digigit oleh angsa sambil terbang, kura-kura itu bertengger di sana. Rencana itu berjalan dengan baik, sehingga saat mereka terbang, belum terbang jauh, ada petani nih teman-teman ngeliatin. Petaninya kagum banget, ya ampun ini atraksi apa. Asik banget tuh mereka, lalu si petani teriak, nih cerita ya kawan-kawan semuanya. Oi, keren banget sih lu pada. Ide siapa sih kayak beginian? Kreatif banget. Begitu dengar ada kata-kata, ide siapa nih kreatif banget? Si kura-kura dengan pride-nya berkata, ide gua dong. Tahu apa yang terjadi? Kura-kuranya jatuh lagi di kolam yang sama yang airnya kering kerontang. Bukan tanpa makna cerita ini yang saya mau bilang, yang menjatuhkan kura-kura itu bukanlah angin, setuju? Bukan pula ketinggian,
melainkan keinginan untuk dipuji. Diakui bahwa semua yang buat petani kagum adalah karena dia dan idenya. Nah, saya mau bilang, inilah sedikitnya gambaran dari yang namanya sombong. Yang saat ini saya cerita terus dalam hatinya bilang, alah gue udah tahu. Nah, coba lihat kanan kiri bilang, itu sombong bro. Kesombongan selalu menjatuhkan kita dari tempat yang tinggi. Are you with me? Mengerti apa yang saya lagi sampaikan ini? Straight to the point ya. Poin pertama yang kita mau belajar pada hari ini. Yuk semua baca 2-3. Greater God, smaller self. Yang artinya Tuhanlah yang lebih besar. Diri kita yang lebih kecil. Kejadian 11 ayat 1-4. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan semangat ya. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. menjumpai tanah datar di mana? Tanah Sinear. Sinear ya, catat ya. Lalu apa? Lebih kuat dong lalu. Menetaplah mereka di sana di tanah Sinear. Terus ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Betul? Dan marilah kita apa? Itu di garis tebal, nanti saya akan jelaskan. Marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saya ingatkan lagi kepada kawan-kawan semuanya. Setelah zaman Nuh, Tuhan kan memberi mandat kepada Nuh. Apa mandatnya Pak Sudev? Manusia harus memenuhi seluruh bumi. Lihat ke saya, artinya kalau Tuhan memerintahkan penuhilah bumi, harus berada di tempat yang sama enggak? Harus menyebar. Makanya tuh kan tadi saya ajak Anda baca sama-sama. Ini manusia saat itu saudara menetapkan satu keputusan yang mereka ambil sendiri. Yuk kita tinggal di sini. Loh, Tuhan bilang menyebar, penuhilah bumi. Tetapi manusia tinggal bersama di tanah apa? Sinear. Mengapa? Karena mereka ingin, semuanya katakan ingin. Ingin apa? Ingin hidup aman. Ingin hidup stabil. Terkendali semuanya. Mereka nggak mau hidup tanpa ketidakpastian. Wajar nggak? Wajar. Saya kira ini harapan manusia yang normal. Tetapi ikuti penjelasan saya selanjutnya. Mereka mulai membangun sebuah kota dan sebuah menara. Teman-teman dengar, Menara Babel ini bukan sekedar proyek pembangunan biasa. To the point, saya mau sampaikan di sini, ini simbol hati manusia yang seolah-olah berkata begini nih, Tuhan, mulai sekarang kami bisa membangun masa depan kami sendiri. Pride muncul di sini teman-teman semuanya. This is our strength. Ini kekuatan gue. Mereka mau membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka ingin mencapai tingkat yang sama dengan Tuhan, teman-teman semua. Dengan kekuatannya sendiri. Mereka ingin membangun pencapaian yang spektakuler sebagai bukti kehebatan mereka tanpa bergantung kepada Tuhan. Nanti Anda bisa lebih jelas deh pastinya, saudara-saudara semuanya. Dengar ya, perhatikan kata-kata sampai ke langit, semuanya bilang sampai ke langit, 2, 3. Kalau dengar kata-kata sampai ke langit, saya mengingatkan Anda tentang dosa Lucifer.
Di Yesaya 14 ayat 13, saya udah siapkan di sini. Di situ dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Ini Tuhan ngomong kepada Lucifer. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini Lucifer punya keinginan untuk, tuh saudara-saudara, mencapai ketinggian, menyamakan kesetaraan dirinya dengan Tuhan. Listen guys, ada satu quote yang berkata, it was pride that changed angel into devils. It is humility that makes man as angels. Kesombonganlah yang membuat malaikat, namanya malaikat awalnya menjadi iblis karena sombong. Tetapi sebaliknya kerendahan hatilah yang menjadikan manusia seperti malaikat. Demikian juga saya ingatkan lagi dengan satu raja yang bernama Nebukadnezar. Siapa namanya? Seperti di kisah Kejadian 11 yang kita lagi baca, saudara-saudara. Ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Dia pernah juga berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, ia bisa membangun Babel. Anda tahu kisah Nebukadnezar karena kesombongannya gimana? Ada yang tahu? Tuhan memberi shock terapi kepada Nebukadnezar. Sehingga ia hidup, mohon maaf ya, seperti binatang, kehilangan kewarasan dan pikirannya. Yang saya mau bilang, berhati-hatilah. Yuk semua katakan berhati-hatilah. Bila terbesit kesombongan dalam hati kita. Jelas sekali Amsal 16 ayat 18. Ada yang tahu nggak ayat ini? Kesombongan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jika kita temukan ada orang-orang yang ingin naik lebih tinggi, terlihat lebih besar dengan menara yang mereka bangun. Menara zaman sekarang apa? Kode karir buat yang sudah bekerja. Gelar akademik buat yang lagi kuliah. Keuangan dan lainnya. Saya mau bilang tidak salah untuk memiliki semuanya itu. Tetapi ketika hal itu menjadi andalan, sumber rasa aman, harga diri kita, identitas pribadi, maka manusia itu telah menjadi sombong, meninggikan diri dan merendahkan kuasa Tuhan. Tidak lagi ia bergantung kepada Tuhan. Sampai di sini bisa mengikuti teman-teman? Kesombongan itu adalah dosa yang tertua di bumi dan sulit sekali untuk diampuni. Lah, maksudnya gimana? Bukankah semua dosa bisa diampuni, Kodev? Dengar baik-baik, bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni, tapi karena orang yang sombong itu biasanya tidak merasa bahwa ia berdosa, betul? Sehingga ia tidak merasa perlu juga untuk minta ampun kepada Tuhan. Ingat istilah sombong yang halus, orang-orang sombong halus akan berkata, saya orang baik, saya bekerja jujur, saya tidak mencuri. Bukan orang yang suka ngerjain orang, gue bukan pembunuh. Ya inilah saya, apa adanya. Mau terima saya? Oke. Nih lihat nih saudara mimik saya. Nggak terima saya? Nggak apa-apa, emang gue pikirin. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kata peribahasa berkata, merendahkan diri di atas gunung. Kesombongan itu 100% bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Kebaikan dan amal yang dilakukan. Saya renungkan, seorang yang sombong itu juga pikirannya terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Sehingga tidak ada tempat buat Tuhan. Listen guys, kita menjadi sombong ketika kita menolak mengakui bahwa sebaik-baiknya kita adalah seorang berdosa yang membutuhkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya lagu. Kita bukan kalau pilih lagu betul ya Sopian, Benny, teman-teman tim Praise and Worship, cup cap cup, hitung kancing. Enggak saudara. Kita juga doa loh. Berapa banyak tadi Anda diberkati lewat pujian penyembahan tadi saudara. Yang mengingatkan kita bahwa hidup kita hanya semata-mata karena apa? Anugerah Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu saudara. Rendah hati. Baca sama-sama ya boleh? 2, 3.
minder atau rendah diri, Melainkan melainkan memiliki pandangan yang tepat tentang diri kita, bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Ada amin? Bedakan rendah hati dengan rendah diri. Karena itu yuk janganlah kita jadi sombong. Kita perlu sadar bahwa semua yang kita dapatkan adalah atas anugerahnya Tuhan. Dan tentu dukungan orang-orang lain juga yang ada di sekitar kita. Apalagi pride yang kita bisa temukan dari kisah Kejadian 11 ini. My strength yang sekarang apa? My name. Marilah kita cari nama. Tuh saudara-saudara. Dalam budaya Ibrani nama itu saudara disebut Shem. Berbicara tentang identitas, reputasi, dan warisan. Perhatikan, mereka tidak lagi berkata mari memuliakan nama Tuhan, melainkan mari kita mencari nama yuk. Artinya apa? Mereka ingin memuliakan diri mereka sendiri. Kesombongan adalah ketika seseorang lihat di atas hidup untuk mendapat apa? Pengakuan dari manusia. Sedangkan kerendahan hati membuat kita bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Bilang amin dulu dong sampai di sini. Kata-kata marilah kita mencari nama, inilah menurut saya inti dari dosa Babel. Ya betul, mereka tidak berkata aku mau melawan Tuhan. Gak demikian serta merta. Mereka hanya ingin membesarkan diri sendiri. Ini juga menurut saya adalah kesombongan. Kesombongan modern zaman sekarang, saya renung-renungkan ya. Tanpa bermaksud menjustifikasi. Anda percaya firman itu seperti pedang bermata dua. Tidak hanya ngomong ke depan, tapi ngomong ke yang lagi ngomong ini juga Bu, Pak. Coba cek and recheck. Selalu saja ingin diakui. Ada di tempat ini tentu jangan angkat tangan. Ingin dihargai. Ingin terlihat berhasil. Ingin dianggap penting. Bahkan saya mau bilang ya, pelayanan pun, halo para volunteer di tempat ini yang Kodev sayangin. Tapi lewat pelayanan pun bisa menjadi Babel loh. Jika motivasinya adalah pengakuan alias mencari nama. Masalah pride itu bukan posisi yang tinggi, tetapi hati yang ingin menjadi pusat perhatian. Jadi saya selalu bilang untuk menjadi sombong itu tidak perlu menunggu untuk kita punya segala sesuatunya. Ngerti teman-teman, kadang-kadang kita bilang sombong itu kita pamer ini, punya itu, pengalaman ini, punya ini, keliling dunia lah, punya aset ini dan sebagainya. No. Untuk menjadi sombong gak perlu tunggu punya segala sesuatunya. Yang ngerti angguk-angguk teman-teman. Karena sombong itu bicara tentang sikap hati kok. Om, tante. Kerendahan hati sebaliknya lahir saat kita sadar semua yang kita miliki sekali lagi hanya karena anugerahnya Tuhan. Yuk beri tepuk tangan bagi dia saudara-saudara. Saat kita berhasil, para pengusaha tempat ini ingat sumbernya adalah Tuhan. Saat dipuji, tetaplah rendah hati dan tidak membuat kita menjadi besar kepala. Saat mampu tetap bergantung, katakan bergantung. Yang kedua bergantung, yang ketiga semakin bergantung. Hanya kepada Tuhan yang memberi kemampuan. Pride, sakit hati ketika tidak disebut. Tetapi humility tetap apa? Tenang ketika dilupain. Anda pernah dengar saudara-saudara? Di tempat yang katanya terhormat, terima kasih buat Bapak Timothy, terima kasih buat Ibu Maria, buat pembangunan gereja ini, terima kasih buat, buat Bapak Thomas, di sebelahnya ada Pak Amir, dilewatin. Pak Amir pulang dari gereja, dia murtad gak jadi Kristen lagi gara-gara tidak disebut. Tidak dihargai, tidak diakui. Dilupakan jasa-jasanya. My strength, my name,
Tapi pride selanjutnya dari Kejadian 11 adalah apa? My way, cara gue. Lu gimana caranya? Mau ikut gue ayo, enggak, menyingkir. My way. Perhatikan kata-kata di ayat 4. Supaya kita jangan apa? Terserak ke seluruh bumi. Kalau teman-teman perhatikan, tadi saya sudah bilang di awal sebelum peristiwa ini Allah memberi mandat pada manusia untuk beranak cuculah dan bertambahlah banyak serta penuhilah bumi. Artinya mandat ini mengandung visi Allah agar manusia itu menyebar. Semua bilang menyebar. Ayo semangat bilang menyebar. Bilang mengelola dan memenuhi bumi. Di bawah otoritasnya Allah. Saya langsung aplikasikan. Di bawah otoritas pimpinan rohani. Menyebar. Namun manusia justru memberontak dan menolak untuk menyebar. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat menara supaya mereka tetap berkumpul menjadi satu. Wah, ini sangat insightful loh teman-teman. Selama ini yang selalu kita junjung yang penting itu bersatu, betul nggak? Bersatu kita teguh, bercerai, kok kawin lagi? Bercerai kita runtuh. Saya renungkan baik-baik, saudara-saudara kalimat ini. Ternyata saya temukan dosa kesombongan yang ada di kejadian ini. Kenapa? Baca sama-sama. Dosa bukan hanya tentang sekedar melakukan hal-hal yang salah. Dosa adalah memutuskan bahwa akulah yang berhak menentukan apa yang benar dan salah untuk diriku sendiri. Terlepas dari otoritas Tuhan. Bisa mengikuti kawan-kawan, teman-teman? Apa aplikasinya? Mungkin Allah menyuruh kita untuk menyebar atau keluar dari zona nyaman. Memulai pelayanan baru. Dalam pekerjaan berbagi iman dengan rekan sekerja. Pindah ke lingkungan yang membutuhkan terang Kristus. Tetapi kita berkata tidak. Lebih aman aku di sini. Di sini aku punya teman, aku punya reputasi, aku udah nyaman sekali di sini. Belajar gak sesuatu dari apa yang saya lagi sampaikan ini teman-teman? Ya benar, persatuan itu adalah hatinya Tuhan. Tapi jangan sampai dengan kekompakan kita menutup arahannya Tuhan. Otoritasnya Tuhan di mana kita hidup dan hanya melakukan apa yang senang kita lakukan sendiri. Mungkin Allah menyuruh kita untuk merendahkan hati dan mengikuti firman-Nya dalam satu area yang spesifik, keuangan, hubungan, karir, pelayanan. Tapi kita berkata tidak Tuhan, caraku, my way. Lebih bijaksana. Aku tahu bagaimana mengatur hidupku sendiri. Ini spirit dan sikap orang-orang yang pada zaman Kejadian 11. Teman-teman semuanya, lihat slide selanjutnya. Kerendahan hati adalah berkata, baca sama-sama 2-3. Tetapi jalan Tuhan. Itu yang pertama. Greater God, smaller self. Tuhan yang lebih besar, aku yang lebih kecil. Yang kedua, katakan yang kedua. Sekaligus baca yuk, 2-3. Under his hand, above our plan. Di bawah tangannya, di atas rencanaku. Ayatnya boleh kita baca lagi, nggak panjang-panjang kali ini saudara-saudara. Kita baca 2-3. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, mulai dari apa? Sekarang. Saat itu ya, dikatakan apa? Apapun juga yang mereka rencanakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ngerti teman-teman semua apa yang kita baca ini? Saya bantu ya saudara-saudara semuanya. Ada seorang wanita yang bernama, saya pastikan gak ada di sini ya, Rina, maaf gak ada kan namanya Rina. Ada, maaf
Ya saya ganti ya. Iem. Dia datang saudara-saudara ke pasturnya selesai gereja. Terus dia bilang, saya mau ngaku dosa pastor. Ada apa Iem? Rina gitu. Ini dosanya mengganggu saya nih, ada di pikiran saya terus pastor. Pastornya berpikir apa ya. Kenapa pastor? Saya menyadari ada dosa dalam hidup saya yang tidak bisa saya kendalikan. Apa nih? Dia lihat kanan kiri. Jangan bilang-bilang ya pastor. Ya opo. Setiap kali saya berada di gereja, saya mau ngelihat perempuan-perempuan yang lain pastor. Terus maksudnya gimana? Jadi si pastor tambah kepo kan. Saya ngelihat setiap perempuan-perempuan yang ada di gereja, kok saya pikir saya lebih cantik jauh dari mereka ya pastor. Pastornya bingung. Gimana? Iya pastor, ini susah dikendalikan di kepala saya. Setiap kali saya ngelihat wanita-wanita lain, kok saya berpikir saya yang paling cantik ya pastor. Ini dosa kan pastor. Pastornya bilang, Rin itu bukan dosa, tapi elu halu. Pastor nggak ngomong begini, kaca dong sis, nggak begitu, nggak begitu. Tahu pesan moralnya apa? Kesombongan seringkali membuat seseorang salah menilai dirinya sendiri. Yang ngerti angguk-angguk. Dan kesombongan itu ternyata membuat seorang berpikir ia hebat, padahal ia bukan siapa-siapa. Ia menilai diri terlalu tinggi alias overconfidence. Your plan, saudara-saudara semua, ayo kita akui. Katakan kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rencanaku. Kejadian 11 ayat 6. Dikatakan apa sih? Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan terlaksana. Maksudnya gimana pastor? Sekilas ayat ini terdengar seperti Tuhan takut ya. Kalau ngelihat manusia ini menjadi hebat, betul nggak? Tuhan kayaknya anti kemajuan kalau manusia semakin maju. Saya mau bilang jawabannya Tuhan tidak takut. Dan bukan itu juga penjelasan dari ayat ini. Masalahnya bukan kemampuan manusia, masalahnya adalah arah hati manusia pada saat itu waktu mereka mau semakin maju. Mengikuti apa yang saya lagi sampaikan ini kawan-kawan. Masalah terbesar manusia itu bukan hanya kegagalan, friends. Tetapi sebaliknya justru keberhasilan tanpa ketergantungan kepada Tuhan itulah kegagalan yang paling hakiki. Kita bisa maju dan kita berpikir ini bukan karena Tuhan, itu paling bahaya. Kesombongan membuat manusia, baca di atas, melihat dirinya lebih besar daripada kenyataan dan melihat Tuhan lebih kecil dari yang sebenarnya. Kalau kita lihat slide sebelumnya di ayat yang kelima tadi teman-teman semua. Yang diberi tebal warna putih ketika manusia sibuk membangun sampai di langit. Di situ dikatakan Tuhan justru harus turun untuk melihatnya. Tahu nggak teman-teman pengertiannya ini apa? Sebuah ironi menurut saya yang menyatakan betapa kecilnya usaha kita ini semuanya di hadapan Tuhan. Tindakan turun, semua bilang turun. Bukan Tuhan itu nggak tahu sehingga Tuhan harus turun. Tapi ini sindiran. Apa? Kode keras dari Tuhan, sindiran. Maksudnya gimana Pastornya? Aku belum ngerti. Tuhan menyindir bahwa setinggi apapun manusia membangun, tetap saja Tuhan harus merendah untuk melihatnya. Begitu loh teman-teman semuanya. Mereka yang mengenal Tuhan akan rendah hati. Dan mereka yang mengenal dirinya tidak akan sombong. Ayo kita bertanya sekarang teman-teman semua dalam hati kita. Apakah keberhasilan membuat saya semakin bersyukur? Atau makin percaya diri berlebihan?
Apakah saya masih hidup under his hand atau hanya above my plan? Tadi saya sudah katakan karena bahaya terbesar manusia bukan kegagalan. Bahaya terbesar buat kita adalah merasa berhasil tanpa Tuhan. Greater God, smaller self. Itu yang pertama. Yang kedua, under his hand, above our plan. Dan yang terakhir, baca sama-sama. Broken plans, bigger purpose. Rencana yang gagal, tujuannya ternyata lebih besar. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Teman-teman perhatikan ke depan. Kenapa? Kenapa Tuhan menghentikan rencana mereka? Manusia membangun menara Babel. Dikatakan demikianlah mereka diserahkan Tuhan. Semua katakan diserahkan. Dari situ kemana? Ke seluruh bumi. Jadi bayangkan lagi bangun-bangun teman-teman semuanya gitu kan. Lagi coba ambilin meteran gitu ya. Kan di Instagram tuh ada tuh. Ambil meteran. Terus ada orang yang bodoh. Meteran. Oke, tunggu. Langsung dia ngeliat meteran listrik mau dicabut. Dia tunggu-tunggu sama temennya. Mana meteran? Susah nih nyambutnya. Nggak nyambung. Bukan meteran itu. Meteran ini. Mungkin bayangannya saat itu jadi kacau seperti itu. Suruh ambil semen, ambil susu. Suruh bangun lebih tinggi, dihancurin, dikacaukan sedemikian rupa. Tuhan menghentikan Babel bukan karena Tuhan terancam dan tidak secure. Aduh, mau nyamain gue nih. Gue udah hancurin aja deh bahasa mereka. Enggak demikian. Kenapa Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga pembangunan itu tidak terjadi? Karena Tuhan setia dengan visinya. Saya mau bilang begini, kadang, semua bilang kadang. Kekacauan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu justru bentuk kasihnya Tuhan yang menyelamatkan kita dari jalan kita yang salah. Tuhan sengaja apa? Kacaukan. Tuhan tidak menghancurkan mereka, tapi Tuhan hanya menghentikan arah jalan hidup mereka yang salah. Teman-teman dengar baik-baik. Seringkali overcoming pride terjadi melalui pengalaman hidup seperti ini nih. Rencana yang sudah kita pikir matang-matang banget. Batal. Pernah ada yang alami seperti itu? Pintu yang kita pikir sudah mulai terbuka, tertutup lagi. Arah yang kita udah amat yakin jadi berubah lagi. Dan waktu kita mengalami semuanya itu kita bertanya, Tuhan kenapa? Padahal mungkin Tuhan sedang berkata, aku lagi menyelamatkan kamu bro, dari Babelmu. Jadi hari ini ada rencana yang runtuh. Mungkin percaya Tuhan tidak merusak hidup Anda. Katakan amin. Dia sedang membawa kepada tujuan hidupmu yang jauh lebih besar daripada yang engkau impikan, rindukan, dan bayangkan. Ini benar, kegagalan itu bisa saja dipakai Tuhan untuk meruntuhkan ego kita. Yang seringkali kita berkata selama ini, aku bisa sendiri kok. Rencanaku paling benar loh. Kadang kegagalan dan masalah itu adalah cara yang Tuhan pakai. Ia untuk memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Seringkali kawan-kawan kita melihat kegagalan sebagai apa? Baca hukuman. Padahal itu bisa jadi alat pembentukan hati. Pride berkata apa? Tapi kerendahan hati berkata apa? Tuhan bentuk aku ya. Ada amin.
Kalau Anda melihat saudara-saudara semuanya, kalimat ini, baca sama-sama 2, 3. Apakah Anda melakukan hal yang untuk mendapatkan pujian? Tanyalah pada diri sendiri. Apakah Anda membandingkan diri dengan orang lain untuk merasa lebih baik? Apakah Anda mati-matian mempertahankan posisi Anda bila pendapat Anda ditentang? Apakah sulit bagi Anda untuk mengakui kesalahan? Terakhir, apakah Anda lebih banyak bicara daripada mendengarkan? Kalau kita jawab, iya itu saya, coba lihat kanan kiri katakan, kita harus belajar lebih rendah hati ya. Karena firman-Nya jelas sekali, yuk tim naik ke atas ya. Baca sama-sama, melainkan telah mengosongkan dirinya. Siapa yang telah mengosongkan dirinya? Yesus. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia, ia apa? Merendahkan dirinya. Terus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saudara, di Babel manusia berusaha naik untuk meninggikan dirinya. Tetapi di Filipi ayat ini kita melihat sesuatu yang berbeda. Yesus yang adalah Tuhan justru turun ke bawah. Manusia naik karena kesombongan, Yesus turun karena salib. Manusia ingin membuat nama besar, Yesus rela kehilangan segalanya dan menyelamatkan kita. Dan hari ini kita diperhadapkan pada pilihan yang sama. Apakah kita terus membangun hidup dengan cara Babel, mengandalkan sendiri, atau kita belajar mengikuti Yesus, merendahkan hati dan berpaling, kembali bergantung kepada Bapa. Sengaja hari ini perjamuan kudus ditukar setelah khotbah, karena saya ingin sekali sebentar kita ambil perjamuan kudus sambil kita merenungkan dan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa roti yang kita makan melambangkan tubuh, anggur yang kita minum melambangkan darah. Bukti Tuhan kita adalah Tuhan yang merendahkan hati. Tidak menganggap kuat, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa, mengosongkan dirinya, taat bahkan taat sampai mati. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, katakan, segalanya Saya undang tim untuk sama-sama kita layani jemaat pada hari ini. Tuhan, aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, menjadikan roti dan anggur hari ini menjadi sesuatu yang Roh Kudus kerjakan di dalam hati kita. Kami berdoa perjamuan kudus hari ini boleh selaras dengan firman yang kami dengar. Bahkan lagu yang kami naikkan ini, kami mau sadar bahwa kami mau belajar untuk melihat Tuhan lebih dari kehidupan kami. Terima ya Bapak Ibu roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Katakan sama-sama. Akui, katakan anugerah. Yang sudah menerima langsung ambil sikap doa ya. Yang sudah menerima ambil sikap doa. Berdoa suami, istri, anak-anak dan orang tua, sahabat, ayo berdoa. Anda yang di rumah, satukan hati dengan kami di tempat ini.
lagi sama-sama katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Jika hari ini ya Bapak Ibu kita sadar ada area hidup yang terlalu lama kita pegang sendiri, ada rencana yang sulit diserahkan, ada kendali yang belum dilepaskan. Hari ini belajar dari Yesus. Saat kita akan masuk dalam perjamuan, memakan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan dari Yesus. Hari ini ayo belajar darinya. Dia merendahkan dirinya supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Ayo kita juga merendahkan hati kita di hadapannya. Ambil roti dan anggur ini teman-teman semuanya. Tuhan Yesus, Engkau merendahkan diri sampai mati di kayu salib bagi kami. Hari ini kami datang dengan hati yang rendah. Teman-teman aminkan doa ini. Kami mau melepaskan kesombongan kami. Kami mau menyerahkan kendali hidup kami kepadamu. Amin. Ajar kami hidup seperti Engkau Tuhan. Rendah hati, taat dan bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Hari ini kami memilih looking up kepadamu. Angkat roti bersama-sama. Bukan kepada kekuatan kami sendiri, tetapi di dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah apa yang kami makan ini kembali mengingatkan kami. Kami punya Allah yang meneladani kerendahan hati. Bukankah roti yang akan kita makan ini lambang persekutuan kita dengan tubuhnya? Setuju katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk yang satu ini saya beri kesempatan kepada setiap pribadi berdoa. Ayo 1 menit ini masing-masing berdoa. Ngomong sama Tuhan. Responi kebenaran firman Tuhan. Bagian mana sih yang Tuhan, yang Anda merasa sungguh Tuhan kembali ingatkan. Bahkan mungkin tegur ya. Memperingati kita. Sambil kita mengambil sebentar. Bersama-sama melakukannya, meminum darah Yesus. Anda berdoa. Anda berdoa. Anda berdoa. Anda berdoa Bapak Ibu. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati semua volunteers, berkati para orang tua, anak muda, berkati para suami, istri. Berkati Tuhan Yesus anak-anak remaja tempat ini Tuhan, berkati. Berdoa Bapak Ibu, berdoa. Yes, Tuhan mendengar. Yes, Tuhan mendengar. Rendahkan hati diri kita ya teman-teman. Dan mari kita pelan-pelan angkat di atas kepala kita anggur yang melambangkan darahnya. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Inilah kami Tuhan yang masih sering kali gagal, masih sering kali Tuhan Yesus ada bagian-bagian dalam hidup kami yang kami kedapatan sebagai orang-orang yang masih tinggi hati. Ampuni kami kalau kami salah lagi dalam beberapa hari ke depan. Tapi kami percaya saat ini juga waktu kami Tuhan minum anggur melambangkan darah-Mu. Teman-teman imani Bapak Ibu. Bukankah anggur yang akan kita minum ini lambang persekutuan kita dengan darahnya? Waktu kita gagal, ayo bangkit lagi ya. Saya berdoa jemaat AFJF Jogja dimanapun kau berada, Anda menyaksikan lewat YouTube ini. Mari, biarlah semakin hari Yesus semakin bertambah-tambah dan kita semakin berkurang-kurang. Gak apa-apa teman-teman. Tapi saya mau bilang orang yang rendah hati bukan objek penderita. Tuhan akan bela kita.
Tuhan akan angkat kita, promosikan kita. Waktu kita benar-benar menempatkan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi pandang ke atas. Sekali saja kita nyanyikan ref ini. Anugerahmu. Tim boleh kembali ya. Yes. Anugerahmu. Semuanya bilang. Semua karena anugerahmu. Kita akui teman-teman. Bukan karena kekuatanku. Di akhir ibadah ini ayo bilang. Setiap kita Tuhan, Tuhan. Anugerahmu. Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman. Setiap jemaat pandang ke atas bilang anugerahmu. We bless you. Anugerahmu. Yesus terima kasih Tuhan. Terima hati yang baru hari ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri tepuk tangan dan kembalikan segala kemuliaan bagi nama Dia. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Hai IFJF Jogja Family, Happy Sunday! Sepanjang bulan Februari kemarin, kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Dia memulihkan yang hancur, yang kehilangan arah, dan yang terluka. Tapi, kita juga belajar sesuatu yang jujur banget. Kadang yang menghalangi kita mengalami pemulihan itu bukan keadaan di luar, tapi pride di dalam hati kita. Pride itu bukan cuma soal angkuh. Pride itu soal bagaimana kita melihat Tuhan. Saat kita mulai merasa, aku bisa sendiri, aku cukup tahu, aku bisa atur hidupku sendiri, tanpa sadar, kita menjauh dari sumber pemulihan itu sendiri. Karena itu, memasuki bulan Maret, tema kita adalah Overcoming Pride. Kita akan belajar bersama bahwa kesombongan tidak dikalahkan dengan sekedar merendahkan diri secara paksa, tetapi dengan melihat Kristus dengan benar. Semakin jelas kita melihat Dia, semakin alami kerendahan hati bertumbuh di dalam diri kita. Remember this, restoration flows where humility grows. So let's open our hearts this month and allow God to work deeper in us. Welcome newcomers! Kalau hari ini kamu baru pertama kali hadir, you are the answer to our prayers. Jangan pulang dulu sebelum mampir ke Connect Lunch, supaya kita bisa lebih terhubung dengan FJF Jogja. Jangan lupa hadir di Sunday Service FJF Jogja. Ibadah pertama itu di jam 9, dan untuk ibadah kedua di jam 11, yang diadakan di Main Hall Legacy lantai 2. Dan untuk kamu yang bergabung secara online, bisa di jam 1 di YouTube FJF Jogja. Dan untuk ibadah Kids dan Teen Service, itu ada di jam 9, di Ruang Villa Cita lantai 2. Ajak anak-anak dan remaja untuk bertumbuh bersama. Let's grow deeper. Ingin bertumbuh lebih dewasa secara rohani? Gabung di iCare, komunitas rohani tempat kita berbagi hidup. Ada kelompok untuk Kids, Teens, YC, YP, Family, hingga Senior. Temukan iCare yang cocok untuk kamu. Prayer request and praise report. Tuhan mendengar setiap doa. Kamu bisa tuliskan permohonan doa atau kesaksian doa yang sudah dijawab melalui link di ifjfjogja.org atau isi form yang tersedia di depan bangku jemaat. Untuk informasi lengkap, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Keep up with our updates. Jangan lupa ya, follow sosial media kita di YouTube, TikTok, Instagram di @FJFJogja. Giving is worship. Kamu bisa memberi persembahan melalui cash, transfer, atau kris.
Terima kasih untuk setiap hati yang setia menabur. Hati yang memberi adalah hati yang diberkati. Special Service Alert, catat tanggalnya ya. Untuk ibadah Jumat Agung itu diadakan di tanggal 3 April 2026 dan untuk ibadah Paskah di tanggal 5 April 2026. Let's prepare our hearts to remember His grace. Coming soon, Sisterhood. Tempat untuk para wanita saling berbagi. For women, you are not alone. Di sini adalah sebuah wadah untuk para wanita untuk berkarya, berdampak, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di sini, kita belajar untuk saling berbagi hidup, saling menguatkan, dan berjalan bersama di dalam setiap musim kehidupan. Karena kami percaya, setiap wanita itu berharga, memiliki nilai, dan dipanggil untuk menjadi terang di sekitarnya. Bersama Sisterhood, kamu akan menemukan komunitas yang suportif dan penuh kasih, ruang untuk bertumbuh secara rohani dan pribadi, aktivitas yang menyenangkan, kreatif dan membangun, serta kesempatan untuk berkarya dan memberi dampak. Kami mengundang kamu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Dan untuk bergabung di pertemuan Sisterhood, jangan lupa isi form yang telah disediakan. Let's grow together di setiap hari Selasa, di minggu kedua dan minggu keempat, mulai dari bulan April di jam 6 sore. See you! That's all for today. I love my church, we love our church. Have a blessed service, and let's overcome pride together this month. God bless you! God bless you. Tepuk tangan semuanya. Thank you ya, Kak. Keren. Ayo kita siapkan hati kita, saya berdoa buat setiap persembahan yang kita akan berikannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sesuai dengan firman ayat yang kami baca ini. Kita baca sama-sama 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yes, kami memberi dengan sukacita Tuhan, karena kami tahu seperti firman yang telah kami dengar sepanjang hari ini, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Berkati semua orang yang memberi dengan rela dan sukacita, 30, 60, 90 kali 100 kali ganda Tuhan berikan kembali kehidupan mereka. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama, terimalah berkat ini. Kalau engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukan dalam kehidupanmu, demikian janji Tuhan. Bapak Ibu aminkan. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kita akan terus naik dan tidak menjadi ekor. Bersatu jalan iblis menyerang kita, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapan kita karena Tuhan berpihak atas kita. Sekarang Bapak Ibu terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus. Damai sejahtera daripada Tuhan hari ini lagi, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita semuanya yang menerima berkat yang terbaik sepanjang ibadah hari ini, mari dengan sukacita kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you. Selamat berkati Anda semuanya.